The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Halo guys, selamat datang kembali di channel Baku Hantam kita. Pada video pembahasan kali ini, admin sudah mendapatkan bocoran terkait dengan chapter yang terbaru, yaitu chapter yang ke-67 Uzumaki Boruto. Oke, kita langsung saja bagian yang pertama, karena ada beberapa dari kalian yang meminta judulnya diubah dari episode komik menjadi chapter bagian yang pertama sampai bagian yang ketiga. Oke, kita langsung saja menuju ke percakapan aslinya. Pada scene yang pertama, bocoran ini sudah resmi terbit. Di dalam isi sinopsisnya berkata, pada chapter yang ke-67 Uzumaki Boruto ini, ternyata tidak ada time skip. Tidak ada juga Uchiha Sasuke yang muncul. Kemudian, tidak ada Shikamaru yang mati dan juga Shikamaru tidak sekarat. Kemudian tidak ada power up bola mata Boruto. Tidak ada juga bekas luka mata Boruto. Dan pada chapter yang terbaru ini akan diperlihatkan Kawaki tidak akan membiarkan kode lolos begitu saja. Pada scene yang pertama, diperlihatkan Momoshiki berkata kepada Boruto, seperti yang sudah kau tahu, karma terbuat dari semua komponenku yang telah dikompresi dan didigitalkan. Dataku, yaitu data Otsutsuki, telah didekompresi dan diintegrasikan ke dalam tubuhmu Boruto. Pada titik ini, 82% sudah selesai. Momoshiki melanjutkan, dengan enggan dan karena kebutuhan, aku mengubah sisa 18%-nya menjadi datamu dasar sialan. Nah, ini seperti prediksi admin sebelumnya. Di video sebelumnya yang mempunyai facecam, di sana admin mengatakan bahwa Momoshiki menyiapkan dan harus benar-benar menyiapkan sesuatu kepada Boruto agar wadahnya dan dirinya sendiri tidak terbunuh dari serangan Kawaki. Kemudian Momoshiki membuat jaringan seluler baru untuk menggantikan apa yang telah hilang. Boruto berkata, jadi, kau menggunakan komponen yang seharusnya untuk tubuhmu sendiri. Begitulah caranya dihidupkan kembali. Pada scene yang kedua diperlihatkan, Momoshiki melanjutkan, jangan terlalu egois, dasar anak nakal. Aku secara khusus berusaha keras untuk melakukan percakapan ini denganmu. Jadi aku bisa memperingatkanmu. Meskipun itu dikonversi, itu masih terbuat dari sesuatu yang berasal dari data Otsutsuki. Itu tidak mengubah fakta bahwa semua 100% data Otsutsuki telah dikompresi. Dengan kata lain, kata Momoshiki, kau 100% sudah murni. Dasar brengsek, kata Momoshiki, kau sudah menjadi data asli sebuah Otsutsuki yang lengkap dan sempurna. Jadi, ini hanya bisa berarti satu hal, kau sudah matang untuk menjadi pengorbanan untuk Yubi. Bahkan Kode mungkin tahu tentang ini. Tapi ingatlah, kebangkitan yang seperti baru saja terjadi padamu tidak akan pernah terjadi lagi ketika kau mati selanjutnya. Itu akan benar-benar berakhir untukmu. Peringatan yang diberikan oleh Momoshiki kepada Boruto bahwa pada saat ini Boruto masih bisa diselamatkan oleh Momoshiki melalui data ekstrak 18%. Tapi selanjutnya, kata Momoshiki, jika kau terkena serangan mutlak darinya, kau benar-benar tidak akan hidup kembali. Kemudian kita lanjutkan halaman yang kedua sampai 12. Pada scene ini masih diperlihatkan Boruto masih terbaring tidak bergerak dengan luka dada menganga. Naruto segera bergegas ke arah Boruto dan mencoba membangunkannya. Naruto mengangkat Boruto untuk melihat lebih dekat sejauh mana kondisi tubuhnya sekarang dari serangan Kawaki. Naruto kemudian berkata, Boruto, ini tidak mungkin terjadi. Oi Boruto, tidak mungkin, kata Naruto. Sementara itu, Kawaki masih mengaktifkan karma dan mata kirinya. Pada saat ini, hanya ada 3 segitiga yang terlihat di bola matanya untuk saat ini. Dia menatap Naruto dan Boruto. Pada saat itu juga terlihat, Code masih memegang Shikamaru yang berkeringat dan gugup sebagai sandarannya. Code kemudian mulai berbicara dengan Aida. Dan masih terlihat jelas, pada halaman ini, Daimon masih tertidur lelap di pangkuannya. Dan ini belum diperlihatkan, Daimon penasaran dengan apa yang terjadi. Code kemudian berkata, ya ampun, aku tidak pernah mengira hal seperti ini bisa terjadi. Aida berkata, jangan hanya seperti itu. Ya ampun, kata Aida. Code,
Bukankah Boruto adalah pengorbanan hidup yang penting untukmu, bukan? Apa yang akan kau lakukan jika dia mati di sana seperti itu? Code berkata, tidak ada yang bisa kulakukan tentang itu. Ini adalah tindakan dewa. Kau tahu, orang itu yang dimaksud adalah Kawaki. Kawaki saat ini sudah mendapatkan kembali karmanya. Pasti tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dia akan membunuh Boruto, bukan? Eida berkata, ya, jangan salah paham dulu. Tapi, aku tidak punya niat untuk mengganggu tujuanmu, oke? Tapi aku hanya ingin mengatakan satu hal padamu. Jangan pernah berpikir untuk melakukan sesuatu yang bodoh, seperti mencoba menggunakan Kawaki sebagai pengorbanan hidup sebagai pengganti Boruto. Aku tidak akan memaafkanmu karena melakukan hal seperti itu. Kode berkata, nah, dengan catatan itu, tidak mungkin aku bisa memberikan jawaban sederhana tentang itu di sini dan sekarang. Aku akan segera kembali. Mari kita bertemu dan membicarakan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Kode kemudian tiba-tiba menebas tanah dengan 3 bekas cakar di kirinya. Kawaki kemudian melihat apa yang dilakukan Kode. Kode berkata, lihat apa yang telah kau lakukan padaku, Kawaki. Beraninya kau melakukan itu pada pengorbanan hidup yang berharga. Sebenarnya aku ingin membicarakan hal itu padamu, tapi saat ini ada masalah yang harus kuselesaikan. Aku akan mundur untuk sementara waktu. Tapi ingat kata-kataku ini, bahkan jika kau memperoleh kekuatan itu, segalanya akan tetap sama untukmu. Kau tidak akan pernah bebas selama kau hidup, dan akan selalu bergantung pada sesuatu yang lain mulai dari sekarang. Terus, dan bahkan sampai selamanya, kata Code. Aku mengerti bagaimana rasanya memiliki takdir seperti itu. Kawaki terdiam. Kawaki melotot ke arah Kode. Kode kemudian melepaskan Shikamaru dari menjadi sandera. Setelah Kode melepaskan Shikamaru, Kode kemudian menendangnya dari belakang dan menjauh dari dirinya. Sepertinya pendapat dari beberapa fans Boruto sudah tepat mengenai Shikamaru benar-benar tidak berguna kekuatannya saat ini ketika berhadapan dengan segel karma. Dan bahkan dengan murahnya, Kode menendam bokong dari Shikamaru untuk menjauh dari dirinya. Shikamaru kemudian berkata, Setelah Shikamaru dilepaskan, Shikamaru kemudian posisi berlutut. Kode kemudian mulai menjauh, mencoba melarikan diri dari tanda ke tanda melalui cakar yang disiapkannya. Kode berkata, sampai jumpa lagi. Kawaki kemudian memfokuskan matanya yang aktif sekarang dengan 4 segitiga yang terlihat pada sabuk hitamnya, yaitu sabuk hitam milik Kode. Mereka mulai menyusut menjadi 3. Sepertinya Kawaki tidak akan membiarkan Kode lepas begitu saja dan melarikan diri. Kawaki langsung saja melancarkan serangannya dari arah belakang. Kode terlihat sangat terkejut dan melihat ada beberapa serangan dari belakang. Kode berkata, apa? Kode kemudian jatuh ke tanah karena serangan Kawaki. Sabuknya kemudian tiba-tiba mengecil kembali dan sempit untuk digunakan sekarang, alias Kode tidak bisa melarikan diri. Kode berkata dalam hatinya, ternyata itu adalah kekuatan Sukuna Hikona. Ternyata, kata Kode, Kawaki menggunakan kekuatan Sukuna Hikona untuk mengecilkan sabuk hitam milikku, sehingga aku tidak bisa menggunakannya sekarang. Kawaki pada saat itu menatap ke arah Kode dan terus berjalan perlahan ke depan dan juga mencoba mendekati Kode sekarang, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Kode kemudian mulai bercemil dan berkata, "Cih, dasar sialan." Kode kemudian menebas tanah untuk membuat 3 sabuk persiapan agar Kode bisa melarikan diri. Tapi apapun yang dilakukan Kode, Kawaki menyusutkannya sekali lagi. Jadi tidak bisa digunakan kembali oleh Kode untuk melarikan diri. Kode tampaknya sedikit lebih frustasi sekarang. Kode sepertinya mulai panik dengan apa yang dilakukan Kawaki, sedangkan Kawaki terus mendekatinya, dan Kawaki saat ini berjalan dengan jalan yang sangat santai. Kawaki berkata, "Sepertinya kau tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sekarang bukan waktunya untuk berbicara sombong tentang takdir orang lain, Code." Kawaki kemudian menatap tajam ke arah Kode. Kawaki berkata, "Tidak peduli etintas apa yang mengancam kehidupan Nanadaime. Aku bahkan telah melenyapkan seorang saudaraku sendiri. Tapi aku tidak punya alasan untuk membiarkanmu melarikan diri, terutama bajingan sepertimu." Kawaki berjalan ke depan. Dia mencoba untuk menusuk Kode dengan batang hitamnya. Namun, Kode menghindarinya dengan melompat ke kanan. Tidak sampai di situ, Kode langsung saja melancarkan serangannya dengan mengubah lengan kanannya menjadi cakar yang sangat tajam.
dan mencoba untuk menyerang ke arah Kawaki. Kawaki dengan mudahnya hanya mengangkat lengan kirinya untuk memblokir serangan Kode. Kawaki segera membalas dengan menggunakan tinju kanannya untuk meninju Kode tepat di arah wajah. Pada saat itu, Kode kemudian terlempar di udara karena serangan Kawaki tepat di arah wajah. Kawaki kemudian mengambil kesempatan menggunakan kaki kanannya untuk menendang perutnya saat dia jatuh ke tanah. Kali ini, Kode kembali melayang di udara karena serangan tendangan Kawaki. Dan pada saat itu Kode berguling-guling di udara karena tidak bisa menstabilkan dirinya dari serangan Kawaki sebelumnya. Kode kemudian berkata dalam hatinya, "Orang ini, apa yang terjadi denganku sekarang? Aku benar-benar kalah. Aku bukan tandingannya saat ini, dan ini semakin buruk," katanya. Kawaki terus saja berjalan menuju ke arah Kode. Kode sedang berjuang untuk bangkit kembali dari serangan Kawaki sebelumnya. Sementara itu, Shikamaru melihat ke arah Naruto. Sepertinya pada sini ini diperlihatkan pertarungan antara Kode dan Kawaki masih berlanjut. Dan kita cukupkan video pembahasannya sampai di sini. Kita akan lanjutkan di bagian yang kedua. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video pembahasan ini sampai habis. Jika ada salah kata, admin mohon maaf. See you next time, see you next video. Bye-bye.